Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tasmin dalam channel Guru Tasmin. Melalui kesempatan ini kita akan membahas bagian keempat dari koleksi soal pretest PPG dalam jabatan. Jadi kita akan membahas nomor 31 sampai nomor 40. Kami ingatkan jangan sampai Bapak Ibu Guru tidak menuntaskan koleksi soal ini, karena ini akan sangat membantu Bapak Ibu Guru dalam menghadapi seleksi akademik atau pretest PPG. Bagi Bapak Ibu Guru yang baru menemukan channel kami, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan info dari video-video terbaru kami. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat pembahasan soal kita kali ini. Kita mulai dari nomor 31. Hasil bagi bilangan bulat adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan bulat tersebut adalah 36, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 252, 180, 160 atau 280. Jadi untuk soal di nomor 31 ini kita akan mencari bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kita anggap saja bilangan pertama itu adalah A dan bilangan kedua adalah B. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita bagi A dengan B. A dengan B dibagi A dibagi B sama dengan 5. Atau A sama dengan 5B. Jadi A tambah B, di sini di soalnya A tambah B itu hasilnya adalah 36. Berarti 5B ditambah B sama dengan 36. Jadi 5B tambah B itu adalah 6B sama dengan 36. Jadi B-nya berarti 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi ini adalah B-nya sudah kita dapatkan. Untuk A-nya, karena B sama dengan 6, jadi A-nya adalah 5 kali B. Ya, 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi A-nya sama dengan 30. Jadi hasil baginya 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi hasil kali kedua bilangan tersebut A dikali B berarti 30 dikali 6 sama dengan 180. Ya, jadi yang benar adalah B, 180. Untuk soal berikutnya yaitu 32, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dengan dua peubah yaitu 2x kurang y sama dengan 4 dan x dikurang 2y sama dengan 8. Jadi pertidaksamaannya apakah hasilnya adalah 0 dan 4 atau 4 dan 0 atau 0 minus 4 ataukah minus 4 dan 0. Jadi penjelasannya 2x kurang y sama dengan 4. Ya, y-nya berarti 2x ya sama dengan 2x kurang 4. Jadi untuk pertidaksamaan x-nya x dikurang 2y sama dengan 8. Yang ini kemudian x dikurang 2 berarti 2x ya 2x dikurang 4 sama dengan 8, berarti x-nya 2 kali 2 berarti 4x. Dan 2 kali minus 4 itu 8, berarti x-nya ini 3x. 8 dikurang 8, berarti x-nya adalah 0. Kemudian untuk yang 2x kurang y sama dengan 4, karena x-nya sama dengan 0, berarti 2x kurang y sama dengan 4, berarti 2 kali 0, x-nya 0 dikurangi y sama dengan 4 dan y-nya sama dengan minus 4.
Ya, jadi hasilnya adalah 0 dan minus 4. Jadi yang benar adalah bagian C. Untuk nomor berikutnya, nomor 33, sebuah bangun jajar genjang PQRS mempunyai sifat-sifat yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dapat dibentuk dari 4 buah titik dengan koordinat P minus 3 dan 2. Untuk Q 0 dan 4, untuk R 4 dan 4. Maka koordinat titik S-nya adalah apakah A minus 2 dan minus 1, atau B minus 2 dan 1, atau C minus 1 dan 2, atau D 1 dan 2. Ternyata yang benar adalah 1 dan 2. Oke. Untuk nomor berikutnya, nomor 34, jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B, berangkat pukul 8.05 menit dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bima dari kota B menuju kota A melalui jalan yang sama dengan kecepatan 53 km per jam. Ya, jadi mereka janjian akan ketemu di satu tempat, maka mereka akan bertemu pada pukul berapa. Ya, jadi mereka berangkat sama-sama dan ketemu di tengah jalan. Pilihan jawabannya adalah pada pukul 10.11 menit, B pada pukul 10.15 menit, C pada pukul 10.14 menit, atau D pada pukul 10.17 menit. Bagaimana penjelasannya? Ya, tentu saja kita akan menggunakan rumus untuk mencari waktu. Ya, jadi yang akan kita cari adalah waktunya. Ya, jadi rumusnya T sama dengan S per T. Berarti S-nya adalah 275, kemudian V-nya, kecepatannya kita jumlahkan dari 72 ditambah 53. Jadi hasilnya 275 dibagi 125. Hasilnya adalah 2,2 jam. Berarti 2 jam 12 menit. Dia bertambah 2 jam 12 menit, berarti mereka ketemu pada pukul 10.17 ya, karena mereka berangkat dari jam 8 sampai jam 8.05 menit ditambah 2 jam 12 menit, berarti mereka ketemu pada pukul 10.17 menit. Ya, jadi yang benar adalah bagian D. Untuk nomor 35, selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya adalah 26 tahun. Jika 5 tahun lalu jumlah umur keduanya 40 tahun, maka umur ayah 2 tahun yang akan datang itu berapa? Ya, jadi kita untuk penjelasannya kita umpama ayah itu adalah X dan anaknya adalah Y. Jadi persamaannya adalah X kurang Y sama dengan 26 dan X sama dengan Y tambah 26. Jadi X tambah Y dikurang 10. Jadi ini 10-nya adalah dari umur ayah dikurangi 5 tahun dan 5 tahun yang lalu ayah dan anak masing-masing dikurangi 5 tahun, berarti 10 tahun. Berarti Y tambah 26 sama dengan 40 ditambah 10. Ya, jadi 2Y tambah 26 sama dengan 50. 2Y sama dengan 50 dikurang 26. Jadi Y-nya 26 dibagi 2 sama dengan 12. Ini 12, ini adalah umurnya si anak. Jadi untuk umur ayah Y sama dengan 12, ini umurnya anak 12 tahun. Untuk X-nya Y ditambah 26, berarti 12 tambah 26 sama dengan 38. Jadi umur ayah 2 tahun yang akan datang adalah 38 tahun. 38 ditambah 2 tahun sama dengan 40 tahun.
Untuk nomor berikutnya, ongkos parkir mobil ditarik berdasarkan jam parkir. Ya, jadi parkir mobil itu, ongkos parkir mobil diberikan simbol Y, kemudian jam parkirnya adalah X dengan menggunakan rumus Y sama dengan 3000 tambah 1500. Ya, X dikurang 1, ya X lebih besar dari 1, maka ongkos parkir untuk 3 jam adalah berapa? Maka 6.000, 4.500, 5.000, dan 3.500. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, kita lihat penjelasannya untuk 3 jam. Ya, Y-nya tadi adalah 3.000 dan ditambah 1.500, X dikurang 1. Berarti 3.000 tambah 1.500, kemudian X-nya ini adalah jamnya. Ya, 3 jam dikurang 1. Berarti 3.000 ditambah 1.500, ya dikali 2, 3 kurang 1 kali 2 sama dengan 3.000, berarti 3.000 tambah 3.000 sama dengan 6.000. Berarti jawabannya adalah A, itu 6.000. Untuk soal berikutnya, pada saat kita memasak air sampai mendidih, menurut hukum fisika, jika air sudah mendidih maka suhunya ya tidak dapat ditingkatkan lagi, atau akan terus meningkat sesuai kebutuhan, atau menurun secara drastis, atau mulai menurun sampai titik nol. Ya, pada saat kita memasak air sampai mendidih, ya jika airnya sudah mendidih apa yang terjadi? Nah, ternyata tidak dapat lagi ditingkatkan suhunya. Ya. Untuk nomor 38, setelah melakukan penelitian tentang gejala alam biotik perlu disusun. Ya, ini apa yang akan kita lakukan setelah melakukan penelitian tentang gejala biotik? Apakah kesimpulan dan saran untuk kegiatan berikutnya? Apakah laporan penelitian? Ya, atau menyusun sistematika laporan penelitian, atau menyusun kesimpulan hasil penelitian? Nah, ternyata yang paling benar adalah B, yaitu laporan penelitian. Jadi, setelah kita melakukan penelitian, tentu saja kita perlu untuk menyusun laporan penelitiannya. Untuk nomor 39, modal pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran PKN untuk mencapai pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tugas fasilitator adalah, nah ini tugasnya fasilitator, apakah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah, apakah memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir, ataukah bagian C memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajaran yang mandiri, atau menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Bagaimana Bapak Ibu? Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah bagian B, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk nomor selanjutnya, nomor 40, jika hutan-hutan banyak ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali, maka akan mengakibatkan apakah patahan tanah dan meningkatnya kadar O2, apakah retak tanah dan menurunkan kadar CO2, apakah kesuburan tanah berkurang dan menurunkan kadar O2, atau banjir dan suhu meningkat? Ya, jawaban yang paling benar, yang paling tepat adalah bagian D, yaitu banjir dan suhu akan meningkat. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita untuk di part 4 ini, nomor 31 sampai 40. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa dibagikan sama teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe
channel ini, silakan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Bapak Ibu mendapatkan info untuk video-video berikutnya. Tonton juga part 1, 2, dan 3 dan part selanjutnya sampai tuntas 223 soal sehingga Bapak dan Ibu guru bisa dengan mudah menuntaskan atau menaklukkan soal-soal pada saat mengikuti pretest nantinya. Semoga lulus dan salam guru profesional.